Empowerment dan apa hubungannya dengan perayaan Hari Kartini sebelumnya pada tanggal 21 April. Nah, Women Empowerment sendiri adalah pemberdayaan perempuan yang dimana perempuan itu hanya dipandang sebelah mata oleh kaum pria. Membahas tentang Kartini, teman-teman pasti tahu ya bahwa dahulu Kartini ini adalah salah satu dari beberapa perempuan yang berhasil menyetarakan antara perempuan dan laki-laki terutama di bidang pendidikan. Nah, lalu apa sih tujuan dari Flatokti dalam menyelenggarakan acara yang bertemakan Women Empowerment Survive During Pandemic? Ini menjadi suatu tantangan untuk kita dalam meneruskan perjuangan Kartini untuk tetap bertahan apalagi di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, kita sebagai kaum perempuan maupun kaum laki-laki pasti tidak mau hanya diam saja dan tidak bertindak apa-apa untuk Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda juga bisa berjuang dalam melawan pandemi seperti yang kita alami saat ini. Di tema kali ini kita ingin mengajak para perempuan Indonesia untuk bisa berjuang dan bertahan untuk terus berkarya tanpa henti dan menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa emansipasi yang dimana kita bebas dari perbudakan atau persamaan hak dari aspek kehidupan masyarakat. Dan yang terpenting di masa yang kita hadapi ini adalah kita bisa berkarya tanpa dibatasi oleh siapapun di masa pandemi ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, perkenalkan saya Jesslyn Valencia dari Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto, dan sebagai MC Flatokti mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para dosen, panitia, dan audiens karena telah ikut meramaikan acara Flatokti ini. Sebelum acara dimulai, berikut aturan yang harus audiens taati selama mengikuti acara Flatokti, yaitu 1. Keep yourself on mute during the session. Diharapkan teman-teman untuk mematikan mikrofon selama sesi acara berlangsung. 2. If you want to turn on your camera, please wear appropriate clothes and do not eat or drink in front of the camera. Jika teman-teman ingin menyalakan kamera, dimohon untuk memakai pakaian yang rapi dan tidak makan atau minum di depan kamera. 3. In the second segment, there will be a Q&A session. Only 3 fastest people can ask a question to the speaker. We will also give a chance for the other 3 fastest people who want to participate in the game session. And if you want to ask, please use raise hand features on Teammeet and wait the MC to call your name. Di segmen kedua, kita akan ada sesi Q&A, yaitu 3 penanya tercepat yang dapat bertanya kepada narasumber. Dan kita juga akan memberikan kesempatan untuk 3 orang tercepat yang ingin berpartisipasi di sesi game. Jika ingin bertanya, gunakan fitur raise hand di Teammeet dan tunggu sampai MC benar-benar memanggil nama kalian. Or, you may leave the room as soon as the MC officially end the session. Teman-teman bisa meninggalkan acara saat MC sudah benar-benar membubarkan sesi. Nah, itu dia teman-teman peraturan-peraturan yang berlaku di Flatokti. Saya mau mengingatkan buat teman-teman untuk tidak lupa menulis nama lengkap, NIM, serta email. Karena e-sertifikat akan kami salurkan melalui email masing-masing. Jadi teman-teman pastikan sudah benar dalam penulisannya. Baik, sebelum saya memulai acara pada hari ini, saya mau menjelaskan perjalanan acara kita. Ada 4 segmen yang kita nikmati. Pertama, kita ada segmen bincang-bincang dengan dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto. Kedua, kita akan menyaksikan bersama cuplikan tentang video Kartini. Lalu dilanjutkan oleh segmen sharing. Dan yang terakhir kita ada games berhadiah. Wah, pastinya nggak sabar banget ya teman-teman. Untuk itu tetap singgah terus di Flatokti karena kita akan segera menyambut dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto yang dikenal sebagai Kartini mudanya Unika nih teman-teman. Dan Madam ini adalah spesialisasi di bidang gender studies. Untuk itu langsung saja kita panggil Madam Ike. Halo Madam Ike, selamat siang. Halo Jesslyn, oke. Saya bisa terdengar? Baik, jelas? sudah
dengan jelas ya, Madam. Oke, halo. Halo. Selamat pagi semua, selamat pagi Jess. Saya sampai deg-degan loh Jess, waktu kamu, oh ini kok apa namanya Jesslyn kok lancar banget, aku piye ini gitu. Ya, Masuk ke pertanyaan, dimohon untuk Madam Mika untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke. Sekarang Jess, iya, baik. Ya, nanti habis Lebaran ya. Oke, halo untuk semua, selamat pagi Jesslyn terutama, lalu apa namanya juga teman-teman FLA, teman dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Nama saya Angelika Riandari. Oh, saya harus mengulangi kalau yang belum kenal saya. Saya biasa dipanggil dengan Ike. Itu tadi saya sempat kaget waktu diperkenalkan sebagai Kartini muda karena saya sudah nggak muda lagi sebetulnya Jess gitu. Tapi anyway betul tadi saya memang spesialisasi saya di gender studies dan saya sudah mengajar gender studies itu tahun 2003. Nah saya nggak tahu kalian sudah lahir belum tuh 2003. Lama ya dengan segala macam perjalanannya. Itu dulu dan saya mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Sastra Inggris di Unika Sugio Pranoto. Oke. Gitu. For your information buat teman-teman, Madam Ika ini adalah dosennya saya untuk mengajar gender studies, bukan begitu ya Madam ya? Betul, betul Jess. Oke. Makanya nih nggak berani ngomong banyak-banyak nih. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya Madam. Oke, biasanya nih Madam, kalau di Hari Kartini, acara apa saja sih yang umum dilakukan? Acara apa saja yang umum dilakukan ya kalau yang nggak ada pandemi ya, yang saya tahu nih, biasanya orang ribut-ribut dari Kartinian. Kalau ibu-ibu biasanya sudah mulai bingung nih kalau sudah dekat hari Kartini gitu, nyariin salon buat anaknya, bener nggak? Soalnya tanggal 21 itu biasanya suruh ke sekolah pakai sanggul, pakai kebaya gitu ya. Lalu di sekolah-sekolah biasanya ada kompetisi gitu ya. Kompetisi ada lomba-lomba, kadang benar berhubungan dengan hari Kartini, maksudnya berhubungan dengan perempuan dan sebagainya. Yang saya tahu tuh ada lomba pakai kebaya, lomba pakai jari, lalu lomba menyanggul gitu, lomba menjahit, pokoknya yang kadang-kadang yang sangat-sangat perempuan gitu ya. Tapi juga kadang-kadang ada yang lombanya nggak ada hubungannya, karena saya ingat waktu SMA dulu Hari Kartini itu lombanya sepak bola. Nggak tahu maksudnya ini hari olahraga, oke. Ya stereotip banget lah gitu. Itu Jess. Nah, membahas tentang harus berlomba-lomba memakai sanggul, memakai kebaya. Nah, apa tujuan dari memakai kebaya di acara Hari Kartini itu? Apakah ada tujuannya atau enggak, Madam? Nah, sebetulnya kalau jujur ya, nggak ada sih, nggak ada purpose-nya nggak ada gitu loh. Itu sekedar saya nggak ngerti kenapa kok secara pribadi saya tidak tahu kenapa Hari Kartini itu lalu disimplifikasi, maksudnya disederhanakan hanya sampai ke pokoknya peringatannya memakai kebaya, terus kalau cowok pakai apa? Pakai beskap gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa, karena itu kan sebetulnya kalau istilah kerennya nih, the reminiscence of the past aja. Maksudnya gimana itu mengenang masa lalu pakai kayak gitu loh. Tapi kalau kita mau mengatakan inti bahwa Hari Kartini itu bukan kita mau mengenang apa atau menirukan apa yang dulu pernah terjadi di masa lampau gitu ya, maksudnya dalam segi berpakaian, dan itu surface banget kan, cuman pakaiannya aja yang ini ya, yang cuman pakai pakaian gitu loh. Itu kan cuman pas aja ya, itu nggak, buat saya nggak ada gunanya gini. Waktu saya kecil, saya cerita gitu aja, Jess. Saya seneng juga gitu loh. Kenapa? Karena Hari Kartini itu wah pakai kebaya gitu, di make up gila, pakai lipstick, pakai pakai
eyeshadow, pakai gini. Wah, keren. Itu kan jarang banget waktu anak kecil ya, di make up gitu. Jadi kesannya keren aja. Wah, aku kayak perempuan dewasa gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau secara pribadi aku sih ngerefleksikan gini, loh, kenapa sih kok kalau hari Kartini aku mulai sebel gitu ya, pakai kebaya gitu mulai SMP. Sebenarnya gini, Hari Kartini itu kan kita ngomongin soal perempuan yang bebas, perempuan yang merdeka gitu loh. Ketika harus memakai kebaya, ketika harus memakai sanggul gitu, rasanya malah eee, terkungkung gitu ya. Apalagi kan kamu tahu sendiri kan kalau pakai kebaya itu kan apa namanya, rapet gitu ya, nggak bisa loncat-loncat malah sampai bawah lagi. Udah gitu kalau ini pakai high heels, eee, saya jadi kalau Hari Kartini itu malah tertekan karena pakai kebaya, tapi terus kayak pajangan doang gitu loh, duduk cantik, duduk manis, nggak bisa kemana mana. Satu aja sih, takut jarinya melorot gitu aja, kan nggak lucu gitu. Jadi, ini kita ngomongin soal apa nih, ngomongin soal pembebasan perempuan apa malah mengukung gitu loh, malah tertekan gitu. Jadi, mulai SMP saya mulai nggak suka lagi kalau Hari Kartini harus gini. Jadi kalau udah gitu saya terus, duduknya seenaknya aja gitu. Maksudnya, I did not enjoy it gitu, Jadi kalau gitu. pakaian kebaya atau beskap tuh bukan melambangkan, sepertinya bukan melambangkan simbol Kartini ya, Madam ya. Itu justru kayak Bukan, kan khas Indonesia gitu. Kita harus memakai kebaya atau iya, itu ya, Madam. Oke. betul betul, heeh. Betul, hanya Oke. karena memang Kartini hidup zaman dulu ya, ketika perempuan Indonesia itu memang pakai kebaya gitu ya. Jadi, apa namanya, mencoba untuk mengenang kembali kejadian yang dulu kali ya. Oke. Tapi kalau dari intinya nggak nyampe, nggak maksudnya, sebetulnya tidak mencapai apapun gitu kalau untuk saya. Oke. Nah, Mhm. kalau dari Madam Segi, apa arti kata emansipasi wanita kalau menurut Madam? Dan mengapa Mhm. emansipasi wanita itu disangkut pautkan dengan Kartini? Mungkin Madam bisa menjelaskan sedikit. Oke, sebentar ya. Satu, kenapa kok, apa kata kata emansipasi gitu, lalu kenapa emansipasi dihubungkan dengan Kartini gitu ya, Jess, ya? Betul. Oke, eee, sebetulnya kata emansipasi sendiri kalau, apa namanya, kalau dalam pergerakan perempuan itu memang kata yang kurang pas gitu ya. Yang lebih cocok adalah ketika ini ngomong teori sedikit, maaf, eee, tentang kita bilang soal, second wave, feminism gitu, kita bicara soal, woman empowerment, lebih cocok itu, maksudnya pemberdayaan perempuan. Atau kalau kita mau ngomong soal yang feminis secara umum, kita biasa lebih memakai kata, freedom, pembebasan. Jadi, pembebasan perempuan atau pemberdayaan perempuan itu lebih cocok daripada emansipasi perempuan. Karena, ya itu, saya nggak mau cerita kenapa kok emansipasi, nggak, nanti boleh tanya di gender studies aja ya, soalnya ceritanya panjang itu nanti, historically dan sebagainya. Itu kita sudah salah kaprah ke situ. Tapi yang penting kenapa itu disangkut pautkan dengan Kartini gitu ya, karena ketika kita bicara soal emansipasi gitu ya, yang seharusnya kita bicara yang, istilahnya lebih, luwesnya sebetulnya pemberdayaan perempuan atau, pembebasan perempuan ke woman freedom gitu, eee, itu karena Kartini itu dianggap sebagai ikon gitu ya. Icon itu simbol gitu ya, lebih ke simbol, mewakili, mungkin yang cocok gitu, mewakili perempuan-perempuan yang ada di Indonesia yang memperjuangkan, nasib perempuan sehingga menjadi lebih baik gitu. Eee, Kartini is not the only one gitu. Jadi kita tuh sebetulnya punya banyak perempuan-perempuan hebat, ada Cut Nyak gitu ya, yang jelas itu kalau orang mau bilang, yang namanya, eee, woman uh, warrior gitu ya, kalau kita itu tuh ya kayak Cut Nyak itu yang turun langsung, perang fisik gitu. Dan,
apa namanya, kelihatan, saya memang, tidak mempelajari secara khusus Cut Nyak, tapi kalau melihat dari sejarahnya, melihat dari membaca yang tidak begitu mendalam, saya melihat, beliau sangat luar biasa gitu ketika, memimpin perang itu kan berarti leadership-nya ada gitu ya. Lalu, juga ketika beliau mengambil keputusan itu berarti ada decision making di situ gitu. Lalu juga ada Dewi Sartika, sama seperti Kartini pada masa-masa yang hampir sama. Itu Dewi Sartika juga mendidik perempuan. Hanya kenapa kok Kartini? Nah, ini mungkin politis ya. Saya juga tidak begitu ini karena mungkin salah satunya adalah ini kekuatan tulisan gitu loh. Karena apa yang dipikirkan oleh Kartini itu tertuang dalam bentuk surat. Jadi kan ada buktinya nih kalau orang mau tanya, "Mana nih buktinya?" gitu ya. Kayak sekarang kan pemainnya kalian nulis paper gitu kan tanya, "Jurnalnya mana?" gitu. Nah, sama ini. Kamu ngomong Kartini seperti ini, buktinya mana? Nih ada tertulis dan kebetulan surat itu memang ditulis kepada temannya yang ada di Belanda dan itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku gitu. Jadi, seperti kalau saya bilang ketika ada jejak-jejak tertulis gitu, makanya kenapa sastra atau tulisan atau apapun itu sangat penting, itu terus bisa jadi pegangan gitu. Sedang tidak banyak cerita tentang Dewi Sartika, tidak banyak cerita tentang pemikirannya maksudnya, tentang Cut Nyak karena memang mereka tidak menuliskan apa yang mereka rasakan, mereka lakukan, itu nggak dituliskan. Sedang Kartini menuliskan itu salah satu kekuatannya dan kita beruntung sih ya, kalau menurut saya kita punya Kartini gitu karena bisa dijadikan simbol gitu. Sekalipun ya sebetulnya banyak sekali apa namanya kontroversi gitu loh, bukan kontroversi ya, apa yang ada pro dan kontra tentang kenapa Kartini gitu. Salah satunya yang bikin suka kontra itu gini, Jess. Kamu tahu kan Kartini itu dia berjuang ya. Lalu pada akhirnya dia memang harus rela untuk menjadi istri muda gitu ya. Istri mudanya Bupati Jepara atau Bupati Rembang ya. Pokoknya beliau pada akhirnya itu harus rela menjadi istri muda. Nah, itu yang dibilang, oh dia tidak berhak punya apa namanya punya gelar pembebas wanita gitu loh. Karena pada akhirnya dia tuh orang yang kalah gitu. Buat saya bukan itu gitu. Buat saya dia tetap layak untuk dijadikan ikon, untuk dijadikan simbol perempuan merdeka, perempuan yang berdaya gitu ya. Karena pemikirannya itu luar biasa kalau sempat nanti mungkin boleh baca yang habis gelap terbitlah terang itu untuk orang yang lahir pada abad yang lalu gitu ya, sekian ratus itu yang lalu, tahun yang lalu itu Kartini itu pemikirannya sangat luar biasa gitu. Gitu, Jess. Banyak Oke, sih ceritanya. Sorry, ceritanya panjang ya. Saking iya, semangatnya saya. oke, karena Kartini ini adalah yang dipilih ya oleh masyarakat untuk berdasarkan dari pemikirannya, bagaimana dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya ya, Madam ya. Iya, Sampai betul. dia bangun sekolah untuk perempuan itu sebagai simbol sendiri dari Kartini bahwa Kartini ini memang pantas untuk dijadikan simbol dari woman empowerment gitu ya, Madam. Betul, betul, betul. Apalagi Kartini kan juga termasuk kalau ya mungkin yang kelihatan banget sih ketika nonton filmnya ya, Jess. Kan Ya, di situ ketika dia masih sangat muda ya, dia memang apa namanya berasal dari keluarga yang privilege. Privilege itu punya hak istimewa ketika itu karena dia adalah anak bupati gitu, sekalipun bukan anak dari apa namanya istri pertama, tapi fasilitas yang apa namanya the facility enjoyed by Kartini itu sama seperti juga anak-anak yang lain. Jadi dia punya akses terhadap pendidikan. Setidaknya dia bisa belajar dari tutornya gitu ya. Dia bisa membaca, bisa menulis, bisa bahasa Belanda ketika itu. Itu sangat luar biasa dan saya punya kesempatan ketika saya ke Museum Kartini ya di Jepara
itu saya melihat bahwa keluarga Kartini ya, itu adalah keluarga yang sangat-sangat maju pikirannya, progresif sekali. Ayahnya itu sepertinya sangat progresif, sehingga memperbolehkan anak-anak perempuannya untuk belajar gitu. Ketika bisa dilihat di film juga ketika mereka membuka sekolah gitu ya, ketika mereka masih muda, sangat-sangat muda ketika itu, apa namanya, saya mengatakan mereka karena Kartini dan adik-adiknya sebetulnya ya, mereka membuka sekolah untuk perempuan pribumi dan itu luar biasa, sangat luar biasa karena gini loh, sekarang ini kan banyak nih orang kalau punya keahlian, punya kekayaan tuh nggak share-share juga sama orang lain, bener nggak, Jess? Nah ini yang luar biasa dari Kartini menurut saya karena apa ya, dia punya privilege itu tapi dia nggak menyimpan untuk dia sendiri. Ya toh, dia mau share knowledge dengan perempuan-perempuan lain yang sebetulnya mungkin pada masa itu nggak butuh baca tulis gitu ya. Oh mereka tinggal di rumah gitu. Jadi itu tadi kerelaan Kartini. Kok beride gitu ya, waktu itu kan nggak banyak sekolah, nggak ada sekolah untuk perempuan ya. Dia punya ide untuk itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, Madam. Nah, zaman sekarang giliran para Kartini muda seperti kita-kita ini. Nah, apa yang dapat dilakukan kita sebagai Kartini muda di masa pandemi seperti ini, Madam? Apa yang bisa dilakukan Kartini muda gitu. Ya. Waduh, Jess, seperti yang saya pernah bilang ya, susah Ya. untuk saya untuk mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan. Karena kalau menurut saya gitu, kami itu malah yang tua-tua kalah ketika masa pandemi ya, dengan kalian-kalian yang masih muda-muda. Luar biasa, benar. Saya itu betul-betul, ini maksudnya saya nggak ngomong bohong karena ini saya ngomong di depan umum gitu loh. Saya betul-betul sangat appreciate, I really appreciate the works of the young women di FLA. Bener. Saya tuh sampai gini, ya ampun, ketika di FLA ini, di FBS ini, COVID kan orang kaget semua nih. 2 minggu, saya ingat karena hampir setahun yang lalu ya, tiba-tiba nggak boleh ngapa-ngapain. Gebrak gitu banget. Astaga Tuhan. Dengan beratnya mengajar dan segala macam, itu saya belajar banyak dari kegigihan teman-teman gitu loh. Termasuk juga pada akhirnya, ini selama COVID ini, BEM fakultas kan ketua sama wakil ketuanya perempuan gitu ya, jelas ada Agnes, ada Evin, itu yang jelas. Lalu yang lain-lain, anggotanya yang lain-lain, Jesslyn, Flo, terus ada Tata, ada Karin yang hobi apa namanya surat menyurat dengan saya gitu ya. Itu ampun mereka masih semangat aja gitu. Jadi kalau saya ditanya harapannya apa yang sebaiknya dilakukan, kalian sudah melakukan banyak hal dan menjadi Kartini itu seperti itu, tidak pernah menyerah, penuh inspirasi, penuh nggak ada matinya gitu ya, gimana ya? Kalian tuh ada aja tiba-tiba, oh ini ada ikraf gitu. Hah? Gitu. Ya ampun kok punya pikiran kayak gitu loh. Wah, keren keren keren. Belum lagi kalau dosen-dosen ini suka nge-share hasil kerja mahasiswa gitu loh. Kemarin yang terakhir di-share sama Pak Retang apa ya? Hasil ininya Nicole, Margareta, siapa lagi gitu loh. Wow, videonya keren banget, cewek semua. Jadi apa ya, Jess? Aku malah merasa ini kalau ada Bapak Ibu yang di sini yang usia saya, yuk kita belajar dari para Kartini muda yang nggak ada matinya, yang nggak menyerah gitu loh. Ada aja kok kalian bisa kreatif makannya apa ya? Kayaknya makannya lebih bergizi deh. Gitu. Susah. Susah itu, Jess. Nggak bisa ngomong saya. Oke, karena di masa pandemi seperti ini bukan berarti kita harus terpuruk di dalam rumah ya, Madam. Meskipun kita online, tapi kita harus bertahan, bisa berjuang untuk generasi muda yang akan datang ya, Madam. Iya, dan itu kalian buktikan kan, bener. Kamu bisa di sini nih, wah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu ya. Oke. Untuk Madam sendiri pernah nggak Madam kayak mengalami seperti Kartini, misalnya
melakukan sesuatu tetapi dianggap remeh oleh orang lain karena adanya suatu pelabelan perempuan. Mungkin Madam bisa share ke kita-kita. Waduh, iya sih, itu beberapa hal. Cuman mungkin beberapa hal ya. Cuman barangkali karena ini berhubungan dengan kampus gitu ya, share aku share sedikit apa yang pernah aku alami dulu waktu masih S1 kayak kalian juga gitu loh. Waktu itu saya memang mengajukan diri ketika itu hanya ada senat mahasiswa. Jadi senat mahasiswa fakultas gitu ya. Kalau yang prodi itu HMJ, himpunan mahasiswa jurusan nih, bukan ini. Nah, waktu itu saya mencalonkan diri menjadi sekretaris umum gitu ya, sekretaris umum senat. Lalu setelah prosesnya saya lupa. Pokoknya setelah oke gitu, terus saya di-approach lah oleh salah satu senior gitu. Dibilang gini, "Oke, kamu nanti masuk senat, jabatan kamu bendahara ya," gitu. "Soalnya kamu perempuan," gitu. Gitu. Rasanya tuh, "Hah?" Gitu. "Kenapa?" Gitu. Karena aku perempuan gitu loh. "Sebentar, kayaknya ada yang salah nih, Mas," saya bilang gitu. Soalnya saya mengajukan posisinya sebagai sekretaris umum gitu. Sekretaris umum itu setingkat dengan apa ya, ketua gitu ya, the president gitu. Apa namanya, it's okay buat saya kalau saya dibilang, "Maaf, kamu nggak bisa jadi sekretaris umum karena kamu nggak capable, karena kemampuan kamu masih ada di bawah standar yang kami inginkan," gitu. Buat saya itu fair, fair banget, really fair for me gitu. Ketika orang mengatakan seperti itu, oke, aku berarti nggak punya kemampuan seperti itu, daripada nanti organisasi aku bawa ke hal-hal yang nggak jelas gitu, mending itu. Tapi kalau alasan bahwa saya akan menjadi bendahara karena perempuan, itu salah buat saya gitu, nggak masuk akal gitu loh. Kenapa gitu? Ya waktu itu apa namanya, saya yang ada dalam pikiran saya, Menteri Keuangan aja perempuan, Menteri Keuangan aja laki-laki gitu loh. Kenapa bendahara harus perempuan gitu? Maksudnya seksis banget gitu loh. Makanya ketika itu lalu saya mengundurkan diri dan jadilah heboh gitu karena belum pernah ada ceritanya. Karena waktu itu memang Senat itu organisasi yang sangat-sangat apa namanya, prestisius gitu ya. Jadi kalau ada orang mundur tuh, sampai dosen yang segala ngomong, "Kenapa kok mundur gini gini gini?" Tumben ada orang yang mundur, saya bilang gitu. Karena saya apa namanya, it was very difficult for me to say, lah bisa didiskriminasi secara gender gitu. Bener nggak? Ya, Heeh. mungkin Madam terasa kecewa banget ya, padahal Madam Banget gitu. sekretaris umum tetapi kok malah disuruh jadi bendahara, itu kan suatu Betul. yang sangat besar ya buat Madam. Iya, dan alasannya bukan karena kamu nggak punya kemampuan itu, oke, kalau saya itu kan fair gitu ya, bener ya. Kalau orang kompetisi kan, kalau memang tidak berhak menjadi pemenang, fair aja gitu. Tapi bukan karena, kamu nggak bisa menang, cuman karena kamu perempuan, bertarung belum, kompetisi belum kok, kok sudah langsung dicap gara-gara perempuan gitu loh. Tersingkirkan gara-gara jenis kelamin itu kan nggak enak banget itu loh. Bener nggak? Ya sudah, saya bilang gitu. Ya udah mengundurkan diri aja sih. Gitu. Oke, kalau buat Madam atau teman-teman Flatopi yang sebagai wanita, bangga nggak Madam kalau sebagai seorang perempuan? Mungkin dijelaskan ya. Saya bangga sebagai perempuan. Saya bisa mengatakan itu dengan I can say that with pride gitu ya, dengan betul-betul kebanggaan. Saya bangga menjadi perempuan. Gitu, Jess. Karena banyak hal lah apa namanya yang suka, kalau saya bercanda-bercanda juga bilang, apa namanya, kenapa sih jadi perempuan? Itu bangga karena perempuan itu ternyata bisa melakukan lebih banyak hal daripada laki-laki, Sekali. gitu. Ya. Betul nggak? Ya. Contohnya yang kemarin sih, ini pernah
saya omongkan juga, gini aja yang gampang. Saya ke kantor, kalau pakai rok, kan nggak apa-apa ya. Oke. Kalau pakai celana panjang, kan nggak apa-apa juga ya. Nah, ini kalau Brandon gitu, halo Brandon, ke kampus pakai celana panjang kan nggak apa-apa ya. Berani pakai rok nggak? Gitu. Rok mini ya Brandon ya. Nggak usah pakai rok mini, pakai rok aja gitu. Kecuali kalau dia mau mencari perhatian, kayaknya kok enggak. Jadi perempuan tuh kayaknya sekarang, kalau ini lebih serius ya, mulai apa namanya, terutama mereka-mereka yang berpendidikan, karena itu pendidikan menjadi sangat penting gitu ya. Itu kan perjuangannya perempuan awal ketika bicara soal liberal feminism, kita juga bicara soal bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting buat perempuan gitu. Perempuan yang berpendidikan itu sekarang sepertinya lebih gampang merambah area-area yang dulunya adalah milik laki-laki, gitu. Jadi kayak di politik sudah mulai masuk ke sana, sekalipun masih pro kontra lah. Di bisnis juga sebagai manajer dan sebagainya, perempuan itu sudah mulai diakui sebagai apa namanya CEO juga segala macam itu. Sedang laki-laki itu kadang untuk merambah area yang tadinya dimiliki perempuan itu kok agak kesulitan gitu sekarang dalam level-level tertentu gitu. Jadi kalau saya bilang saya bangga saya bisa menjadi Ike yang sekarang ini karena saya perempuan gitu. Oke, jadi kita boleh meremehkan seorang perempuan ya Madam, karena perempuan itu bisa melakukan lebih dari laki-laki, ya Madam. Iya betul. Oke, bisa ngelahirin juga, Jess. Gimana Madam? Bisa ngelahirin anak juga. Oh. Oke, pertanyaan terakhir buat Madam. Mungkin Madam ingin memberikan motivasi buat para Kartini muda yang hadir di sini. Oke, ya. Untuk semua yang hadir di sini, apa namanya, saya melihat bahwa banyak. Oh, boleh menyapa nggak nih? Kalau ngelihat ada beberapa alumni nih. Sebentar, mungkin ada yang kelewatan. Saya melihat Florentania. Florentania ini adalah salah satu alumni Fakultas Bahasa dan Seni yang dia menuliskan tesisnya tentang feminisme, gitu ya. Halo, Floren. Terus ada lagi siapa ya? Yang cewek-cewek dulu. Itu siapa lagi? Wah, ini kok susah yang ngelihatnya. Oke. Anyway, baik. Lalu ada beberapa sebetulnya yang kemarin sempat bicara para alumni, para Kartini muda, pesannya sebetulnya sederhana. Kalau saya mengatakan bahwa sampai sekarang dunia kita itu masih di mana kita tinggal, our society, itu masih seksis ya. Maksudnya masih ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam kesempatan maupun dalam opportunity maupun akses dan kontrol gitu ya. Jadi perempuan itu tidak boleh menyerah. Intinya adalah, kalau mau berpuisi sedikit, tidak ada gunung yang nggak bisa didaki, tidak ada laut yang nggak bisa diseberangi. Semua bisa dilakukan asal punya tekad yang kuat. Jadi sekalipun kita masih tinggal di apa namanya sexist society, the society which still put women in the inferior position gitu. Tapi kalau kita punya keinginan untuk maju dan yang jelas adalah collaborate itu dengan C yang sangat besar, kalau bekerja sama itu pasti kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Be confident, intinya itu. Collaborate, confident, lalu itu tadi kita bisa do almost everything. Maaf untuk yang cowok-cowok yang ada di sini ya, dan bapak-bapak yang ada di sini. Baik, begitu Jess. Oke, Madam. Baik, terima kasih banyak buat Madam yang mau berbagi informasi tentang pemberdayaan wanita. Dan semoga dari Madam
menjelaskan kita sebagai Kartini muda bisa seperti Kartini yang bisa berjuang untuk menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki. Dan sekarang adalah giliran kita ya teman-teman untuk bisa membuktikan bahwa di masa pandemi sekalipun kita bisa menunjukkan kita bisa menjadi perempuan dan laki-laki yang berguna bagi masa yang akan datang. Seperti kata Madam Mika, kita harus be confident. Oke, terima kasih sekali lagi buat Madam Mika. Sama-sama. Baik, kita akan ada break sebentar dan sembari kita beristirahat, kita mau menyaksikan video cuplikan tentang RA Kartini. Dan untuk operator, dimohon untuk memutar videonya. Alkisah di kota Jepara pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga kerajaan Jawa. Namanya Raden Ajeng Kartini atau akrab disapa Kartini. Kartini merupakan putri dari seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dengan istri pertamanya yang bernama Masirah, yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Teluk Kawur, Jepara. Kartini merupakan anak kelima dan putri kedua dari 11 bersaudara. Dia dilahirkan dalam keluarga yang memiliki tradisi intelektual yang kuat. Kakeknya, Pangeran Arya Condronegoro keempat, menjadi seorang bupati pada usia 25 tahun. Sedangkan kakak Kartini yang bernama Sosro Kartono merupakan seorang ahli bahasa yang handal. Keluarga Kartini mengizinkan Kartini untuk bersekolah sampai dia berusia 12 tahun. Hanya sampai usia 12 tahun. Selama menjalani masa pendidikannya, Kartini belajar berbicara dengan bahasa Belanda, yang mana merupakan suatu pencapaian yang tidak biasa bagi wanita Jawa pada masa itu. Masa-masa sekolah Kartini pun usai ketika usianya menginjak 12 tahun. Dia menjalani proses pingitan. Pingitan adalah praktik umum di kalangan bangsawan Jawa guna mempersiapkan seorang gadis menjelang hari pernikahannya. Selama masa pingit, Kartini tetap belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam berbahasa Belanda. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Rosa Abandon, gadis keturunan Eropa dan Indonesia. Rosa sering mengirimi Kartini beberapa buku, surat kabar dan majalah Eropa yang menjadi bahan bacaan bagi Kartini di kala senggang. Melalui bacaan-bacaan tersebut, Kartini memperoleh banyak pengetahuan mengenai pemikiran feminis bangsa Eropa yang kemudian menumbuhkan keinginan dalam dirinya untuk memperbaiki kondisi perempuan pribumi Indonesia yang pada saat itu dipandang memiliki status sosial yang lebih rendah daripada laki-laki. Wah, gimana teman-teman dengan video yang sudah kita saksikan bersama? Benar-benar menginspirasi kita semua ya teman-teman. Dan dari video ini kita bisa mengerti bahwa RA Kartini sangat memperjuangkan dan mengutarakan hak perempuan. Dan semoga dari video ini teman-teman yang hadir di sini bisa terinspirasi oleh semangatnya Ibu Kartini. Nah, untuk segmen berikutnya kita ada segmen sharing bersama Madam kita. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, sharing atau mau bertanya kepada Madam Mika, dipersilakan untuk menulis nama di kolom chat box terlebih dahulu. Kemudian saya akan memanggil nama kalian dan dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Silahkan teman-teman yang ingin mau sharing atau untuk alumni mungkin boleh banget buat mau sharing ke kita-kita semua. Oke, untuk Kak Agnes Valentina, silahkan Kak untuk mau sharing atau mau bertanya kepada Madam. Halo Mem Ika, selamat pagi. Selamat pagi, Agnes. Ada yang saya tanyakan Oke. yang
Suaranya Agnes nggak kedengeran ya? Saya nggak bisa dengar. Oke, untuk Kak Agnes dimohon untuk bisa mengulang pertanyaannya atau mau sharing karena kita tidak bisa terdengar. Oke, sambil menunggu Agnes Valentina, ada yang mau sharing? Atau buat anak-anak angkatan 20 mungkin bisa nih mau sharing tentang pemberdayaan wanita atau mau bertanya sama Mem Ike atau Mem Ike mau sharing ke kita lagi nih tentang pemberdayaan wanita atau pengalamannya Mem Ike waktu muda. Enggak sih, mungkin aku malah pengen tanya tuh, ada Bu Nini segala gitu loh. Kan bisa ditanya. Ayo Bu Nini gimana? Dan dosen juga mungkin buat Bu Nini atau Pak Yogi yang mau sharing. Mungkin Bu Nini Bu bisa sharing gimana sih jadi perempuan? Iya Agnes, tadi suaranya mati. Ya, halo Mem. Oh sudah ini. Tadi pertanyaannya aku pengen tanya sih Mem soal woman empowerment itu seorang perempuan atau wanita yang dia sudah mencapai pendidikan yang tinggi, karir yang sukses. Kan pada akhirnya itu seorang wanita atau perempuan itu akan menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu. Nah, ketika dia sudah mencapai figur tersebut, apakah itu berarti wanita itu sudah kalah dari woman empowerment? Atau sebenarnya meaning dari woman empowerment itu apa sih, Mem? Apakah itu kita menentang figur kita sebagai seorang istri atau ibu, atau woman empowerment itu maksudnya gimana kita bisa mencapai kesuksesan itu sendiri sebenarnya? Itu, Mem. Kasih. Oke, ya Agnes. Ini pertanyaan yang memang luar biasa, Nes, karena ini juga di banyak jadi bahan diskusi gitu ya untuk para feminis juga dan juga untuk orang-orang yang kontra feminis juga gitu. Gini, sebentar, saya harus mulai dari mana ya? Perempuan sekarang kan memang, saya mulai dari yang dulu aja dulu. Perempuan dulu itu kan domesticated gitu loh, harus tinggal di rumah. Karena itu kayak yang dibilang oleh Betty Friedan gitu, mereka itu punya punya yang namanya the problem with no name gitu. Jadi masalah apa ya? Tapi nggak ada namanya gitu. Jadi ketika mereka merasa resah, merasa gelisah, merasa kayak apa namanya? Jadi ketika mereka merasa tidak nyaman, pusing segala macam, tuh mereka sebenarnya punya beban sesuatu gitu. Nah, bebannya itu adalah ternyata mereka itu karena domestic, jadi domestic creature gitu ya, sorry to say that. Jadi mereka terikat pada rumah pada zaman dulu. Jadi mereka kekurangan the opportunity, kekurangan kesempatan untuk merealisasikan diri, untuk mengaktualisasikan diri gitu. Nah, kemudian kan ada namanya gerakan perempuan dan sebagainya. Lalu ketika perempuan itu mulai mendapatkan kesempatan untuk berkarir, mendapatkan kesempatan untuk sukses dan sebagainya, gitu. Lalu muncul gerakan juga yang menyalahkan feminisme. Ngomongnya gini, tuh kan kita perempuan-perempuan ini oleh kaum feminis itu disuruh maju, disuruh berkarir, disuruh sukses gitu. Nah, padahal namanya berkarir, sukses dan sebagainya itu kan butuh waktu. Ini di barat, ini yang terjadi di barat seperti ini. Nah, sekarang saya sudah sukses, sudah punya karir, umur saya sudah 40-an tahun gitu. Saya sudah bukan perempuan produktif yang bisa menghasilkan anak lagi dengan gampang. Gitu ya. Jadi ada juga yang namanya resentment. Jadi apa ya, resent itu kayak menyesal sambil menyalahkan gitu.
saya sudah saya sudah punya karir, saya sukses, saya punya duit, tapi ternyata saya hollow gitu. Saya merasa kosong. Saya merasa kekurangan sesuatu juga gitu. Nah, kekurangannya itu apa? Karena saya sudah tidak subur lagi, saya sudah nggak bisa punya anak lagi, sudah terlalu terlambat untuk saya untuk punya suami, untuk punya anak, karena sudah begitu jauh kehidupannya dari ketika orang 40 tahun sudah punya karir yang mapan dan sebagainya, mencari jodoh bukan hal yang gampang gitu ya. Kalau masih cupu-cupu kayak kalian itu kan, maksudnya ya pokoknya ngelihat fisiknya aja gitu kan, nggak ngelihat harus ini, nanti anaknya harus gini kan, pikirannya kan sangat terbatas gitu ya. Nah, ketika 40 tahun, different things happen. Nah, orang sekarang perempuan-perempuan ini gantian menyerang gitu loh. Nah, terus gimana nih hak kami sebagai ibu, sebagai perempuan yang bisa melahirkan anak menjadi hilang. Nah, tapi permasalahannya sebetulnya menurut saya tidak seperti itu. Permasalahan saya adalah, kalau menurut saya pribadi, it's about choice. Ketika perempuan itu tinggal di rumah dan tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengenyam pendidikan, untuk menghasilkan uang sendiri gitu loh, gitu ya, untuk earn their own income gitu. Posisi mereka menjadi orang yang kalah. Banyak sekali perempuan-perempuan yang tega untuk dimadu, untuk tega untuk dijadikan istri kedua, maksud rela bukan tega, rela untuk jadikan istri kedua, rela untuk diduakan gitu ya, tanpa bisa ngomong apa-apa, tertekan gitu loh, maksudnya bukan karena pilihan pribadi gitu. Karena kalau orang tidak punya pendidikan, orang tidak punya keterampilan, ketika suaminya melakukan apa-apa kan mereka tidak bisa melakukan apapun gitu loh. They couldn't help themselves. Sudah selesai urusannya. Jadi kalau hanya diselingkuhi sih kecil gitu. Kalau sudah sampai yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, sudah dipukuli, sudah diperlakukan dengan kejam gitu ya, tetap terikat. Hanya karena apa? Nggak bisa lepas dari situ karena secara ekonomi tergantung. Itu kan juga akan salah gitu. Benar nggak? Akan lebih berat. Nah, lalu perempuan-perempuan yang punya karir dan sukses ini gimana? Mereka kan pada akhirnya harus menjadi perempuan, istri atau jadi ibu gitu ya. Ya itu kan mereka sudah punya pilihan gitu. Mereka sebetulnya nggak bisa nggak bisa menyalahkan balik, loh saya sukses tapi saya nggak bisa punya anak. Lah itu kan pilihanmu gitu. Ketika sejak awal you have that, kan opportunity-nya sudah terbuka. Bisa iya, bisa enggak. Nah kalau sudah mau menikmati uangnya, lalu tiba-tiba, wah saya menyesal ternyata gitu. Ya itu namanya orang nggak bersyukur gitu ya. Sudah menikmati kesuksesan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau umpamanya harus melakukan pilihan gitu ya Agnes, karir atau jadi istri atau jadi ibu, sekarang saya pikir nggak ada yang namanya kalah atau menang gitu. Karena itu sekarang yang namanya gender equality, kalau kita bicara masalah kesetaraan gender, kita tidak hanya menyadarkan perempuan, kita juga ikut menyadarkan laki-laki juga gitu, bahwa yang namanya pekerjaan gini, wah ini agak ini ya, zaman dulu itu kan biasanya yang kerja di luar tuh laki-laki, lalu perempuan itu yang kerja di rumah. Kemudian perempuan mengatakan, aku juga pengen kerja di luar rumah loh, gitu. Karena aku punya pendidikan, aku punya keterampilan, aku juga pengen kerja di luar untuk menghasilkan uang, gitu. Lalu zaman memperbolehkan itu, sudahlah dua-duanya kerja di luar rumah, benar nggak? Nah, ketika dua-duanya itu menjadi punya penghasilan dan bekerja di luar rumah, sekarang urusan rumah ini urusannya siapa? Nah, yang sering terjadi adalah ketika dua-duanya itu menghasilkan, gitu, urusan di rumah,
ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, itu tetap pekerjaan perempuan gitu loh. Jadi ada yang namanya double burden gitu. Jadi perempuan itu bebannya menjadi ganda. Jadi di luar duit untuk keluarga, biasanya perempuan tuh bekerja untuk keluarga gitu ya. Tapi pada saat yang sama rumah itu tetap menjadi beban perempuan. Kan ada laki-laki yang, oh masa nggak bisa, nggak mau gitu. Atau karena malu. Ada yang suruh nyapu aja, aku nggak mau nyapu latar gitu, izin gitu. Nanti ditanya sama tetangga, gitu. Aku laki-laki kok ngerjakan pekerjaan rumah tangga. Gendong bayi juga nggak mau, ada yang nggak mau ngomong bayinya gitu. Itu kan menjadi nggak imbang gitu loh. Nah, karena itu gender equality bilang juga, ayo dong laki-laki juga sadar ketika perempuan itu bekerja di luar rumah untuk punya penghasilan yang akan digunakan bersama gitu ya. Juga harus ada sharing responsibility di dalam rumah gitu loh. Jadi nggak double burden, jadi itu harus dibagi. Makanya kalau saya mengatakan kepada Agnes itu tadi, ketika orang merasa ketika sudah sukses dan berkarir lalu menjadi istri atau ibu merasa kalah, itu ketika beban yang di rumah itu tidak terbagi gitu. Ya kan? Karena terus, oh gara-gara kamu kerja jadi pekerjaan rumah nggak beres. Lah ya kalau dikerjakan bareng mestinya bisa beres. Dan standarnya nggak boleh tinggi-tinggi gitu loh. Maksudnya kalau orang zaman dulu kan ibu itu masak pagi, masak siang, masak malam. Kalau sekarang ya kalau saya di rumah ya kalau ibunya waras ya, maksudnya saya sebagai ibu waras ya masak pagi, masak malam paling enggak. Tapi kalau pagi sudah macam-macam ya kadang-kadang ya sudahlah pokoknya di dalam lemari es ada yang bisa langsung dimasak gitu. Ya sudah. Dan selama ini ya pasti ada mungkin suami saya punya keinginan, waduh kalau dilayani 100% sama istrinya mungkin lebih enak, tapi setidaknya sampai sekarang tidak ada konflik yang berarti. Gitu ya Agnes. Oke, Mem, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih buat Agnes Valentina dan juga Madam yang sudah berani sharing kepada kami semua. Oke, sesi selanjutnya kita ada sesi games berhadiah dan panitia sudah menyiapkan teka-teki kata, jadi teman-teman bisa menebak kata yang ada di sana yang berhubungan dengan tema Kartini. Oke, sebelum menjawab, dimohon untuk menulis nama di kolom chat box terlebih dahulu. Lalu saya akan memanggil nama kalian dan dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Untuk operator, silahkan. Oke, ini sudah tertera ya teka-teki kata-kata yang bertemakan dengan Kartini. Ini cepat-cepatan ya teman-teman. Jadi kalau udah langsung ketemu jawabannya, langsung ketik nama kalian di kolom chat box. Ada yang sudah menemukan? Ingat ya teman-teman, ini adalah games berhadiah. Jadi kita akan memberikan hadiah dari Flatoti untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Oke, untuk Muhammad Taufan Putra Samudra mungkin mau menjawab. Iya, aku udah nemuin ada kata emansipasi. Oke. Di bawah di kiri pojok atas. Itu kan ada E, M, arahnya turun ke kanan. Oke. Oke. Benar. Oke, selanjutnya Jessica Helen Berliana. Dipersilahkan untuk menjawab. Oke, jadi aku udah nemu kata kabaya dari dua dari paling bawah. Terus yang UA itu yang atasnya kan ada huruf K. Itu ditarik ke kanan. Itu nanti ada kabaya. Kalau nyusun kalimatnya. Oke, bener banget buat Jessica Helen. Oke, selanjutnya dari Bima Hartono Putra. Ayo, silahkan menjawab.
Tak di yang baris dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Kartini ke bawah. Oke, bener banget buat Bima Hartono. Oke, selamat untuk Muhammad Taufan Putra, Jessica Helen, dan Bima Hartono Putra telah berhasil menjawab pertanyaan teka-teki dari tema Kartini. Ya, buat teman-teman yang belum sempat menjawab, jangan khawatir teman-teman, karena kita masih ada kesempatan acaranya. Terima kasih. Oke, setelah ini kita ada pertunjukan spesial dari Kalonika Ivana, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Angkatan 2020, yang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Memang Kenapa Bila Aku Perempuan. Dan untuk operator, dimohon untuk memutar videonya. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah terhenti. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halusnya perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Hidup ilalang pun berlagu, memberi restu pada harapanmu. Pandanganmu jauh lurus membentang, meyakini habis gelap pasti terang. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halusnya perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Perempuan tidak harus memilih, kita bisa mendapatkan keduanya. Kita layak dan berhak melakukan itu tanpa Kenapa bila aku perempuan? Memang kenapa bila aku perempuan?
teman-teman tadi sudah menyaksikan penampilan dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni menyanyikan lagu Memang Kenapa Bila Aku Perempuan. Wah, benar-benar luar biasa banget, mulai dari suaranya, penghayatannya, dan juga ada beberapa cuplikan para perempuan Indonesia yang ternyata juga bisa mengharumkan nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Akhir kalimat yang saya mau menekankan lagi dan saya mau mensupport perempuan-perempuan yang menghadiri acara ini bahwa kita adalah seorang yang hebat di mana laki-laki hanya bisa menahan rasa sakit sampai 40 unit, sedangkan perempuan saat melahirkan menahan rasa sakit sampai 57 unit. Maka dari itu hormatilah perempuan karena tanpa kehadiran seorang perempuan laki-laki pun tidak bisa bertahan hidup. Karena perempuan diciptakan Tuhan untuk laki-laki, untuk menolong, bukan menjadi budak bagi laki-laki. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum acara ini benar-benar berakhir, saya mau mengajak para audiens untuk foto bersama. Diharapkan untuk bisa on cam ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita harus on cam. Dan untuk operator dimohon untuk screen capture-nya. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat Kak Operator. Akhir kata dari saya untuk menutup acara Flatoki ini, semoga kita semua para pejuang wanita maupun pria bisa berjuang di masa pandemi ini. Saya mewakili panitia Flatoki mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para dosen dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Dan semoga dari acara ini bisa mengembalikan semangat dan tekad kita untuk bisa kembali berkarya memperjuangkan hak-hak kita di masa pandemi ini. Saya Jasmine Valencia selaku MC di siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Bye.